Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, selamat malam. Malam ini kita akan belajar IPA untuk persiapan ASPD besok bulan Mei ya. Dan juga untuk persiapan PPAD yang terdekat besok. Kali ini saya akan bahas soal PPAD dari Gunung Kidul yang terbaru kemarin. Barangkali ada yang dari Gunung Kidul, berarti sudah pernah mengerjakan soal ini. Nah, bagi yang belum, tadi saya share di grup itu ada soal. Nah, barangkali teman-teman sudah mengerjakan, mencoba begitu ya. Oke, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tayangkan soalnya. Nanti ketika saya hentikan rekamannya, kalian bisa bertanya. Sudah terlihat di layar ya. Baik, anak-anak semuanya perhatikan kita mulai dari soal nomor 1. Di sini ada gambar menimbang air. Pastinya pakai wadah ya. Nah, di sini terlihat ada yang pertama itu Erlenmeyer kosong ditimbang. Kemudian di sini hasil pengukurannya bisa dibaca yaitu berapa ini? Ini 50, kemudian ini 0, yang ini 3. Berarti 53 ya. Ini jadi botol kosongnya 53 gram. Kemudian diisi air, lalu ditimbang lagi. Terbaca hasil pengukurannya pada lengan neracanya adalah 150 tambah 20 ditambah 9,5. Berarti 179,5 gitu ya gram. Nah, berarti yang ditanya di sini karena diminta massa cairan. Jadi cairannya saja yang diukur. Berapa massanya? Maka tinggal dikurangkan saja. Jadi enggak termasuk yang botol kosongnya. 179,5 dikurangi 53 gram. Hasilnya sama dengan 126,5 gram. Bisa dimengerti ya. Oke. Itu soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Perhatikan di sini ada aktivitas kegiatan mengukur volume batu gitu ya atau benda tidak beraturan. Ini menggunakan gelas ukur biasanya. Kalau ini kan gambar glass beaker ya. Yang paling tepat itu adalah gelas ukur yang mulutnya kecil. Nah, dengan bantuan gelas ukur yang berskala seperti ini, terlihat air yang diisikan itu ada di sini. Kalau ini 200, ini 250, berarti tengah-tengahnya adalah 225 ml. Kemudian setelah dimasukkan batunya, maka airnya naik sampai ini antara 350 sama 400 berarti 375 ml. Nah, kita bisa menghitung volumenya batu itu sama dengan volume batu dan air dikurangi volume airnya. 375 dikurangi 225. Hasilnya 150 ya, 150 ml. Sebetulnya itu aja sih caranya. Nah, tapi di sini karena maaf, ini bukan batu ya. Ini plastisin, sorry. Nah, ini plastisin. Jadi plastisin itu tidak beraturan awalnya. Nah, kemudian kalau dibentuk karena mudah dibentuk-bentuk, ini dibentuk jadi balok. Nah, balok itu punya panjang, lebar, dan tinggi. Nah, karena plastisin termasuk zat padat, di mana volumenya tetap, walaupun diubah bentuknya, maka volumenya tetap. Maka kita diminta di sini mana ukuran yang tepat jika diubah jadi balok.
Nah, kita tinggal hitung saja volumenya dari masing-masing panjang lebar tinggi gitu ya. Nah, jadi misal ini yang nomor 1 ini benar atau salah. Panjang 8, lebar 4, tinggi 1,25. Kalian kalikan saja kayak gini. Nah, nanti hasilnya diperoleh di sini. Oh, yang ini itu 40. Kemudian yang nomor 2 129,6. Pakai kalkulator ini ya, biar cepat. Yang ketiga ini 10 kali 5 kali 1,5. 75. Yang bawah 10 kali 12 kali 1,25. 150. Oke, kita peroleh yang betul adalah yang nomor 4. Jadi jawabannya yang D gitu. Oke, gampang ya. Kita lanjut nomor 3. Nah, di sini ada gambar. Ini kalau termometer Kelvin itu punya skala, titik tetap atasnya itu 373, titik tetap bawahnya 273 gitu ya. Ada 100 skala. Kemudian di sini ada bacaan panjang. Saya sampaikan yang bawah saja di sini. Nah, yang paragraf terakhir nih. Skala termometer X memiliki titik beku air 10 derajat Celcius. Jadi di sini 10 derajat gitu ya. Kemudian titik didihnya di sini 100 derajat. Kemudian yang skala termometer Y yang sebelahnya itu titik beku air 0 derajat. Kemudian titik didihnya 50 derajat. Nah, jika termometer X menunjukkan skala 55 derajat, nah di sini itu 55 derajat. Nah, berapa termometer Y ketika itu? Jadi di sini berapa? Kemudian yang Kelvin berapa? Kita hitung dulu. Ini kebalik sebetulnya ya, ABCD-nya itu kan diminta yang Y dulu baru Kelvin. Ya, tapi nggak masalah. Di sini disajikan persamaan. Ada persamaan, bolehlah. Pakai persamaan ini boleh. Pakai persamaan yang manapun saja boleh. Misalnya, kalau yang ini kan TDX, yang ini dikurangi yang tengah, atas, tengah, bawah. Saya misalkan gitu ya, atas, tengah, bawah. Yang ini juga atas, tengah, bawah. Yang ini atas dikurangi tengah per atas kurangi bawah sama dengan yang sebelahnya, berarti atas kurangi tengah per atas kurangi bawah. Boleh. Atau boleh yang lain pun nggak masalah. Atas kurangi bawah per tengah kurangi bawah sama dengan atas kurangi bawah per tengah kurangi bawah, boleh. Kemudian lagi tengah kurangi bawah per atas kurangi bawah sama dengan tengah kurangi bawah per atas kurangi bawah, boleh. Atau tengah kurangi bawah per tengah kurangi bawah yang satunya sama dengan atas kurangi bawah per atas kurangi bawah, boleh. Yang penting ini kan ke sebanding gitu ya. Perbandingan senilai kalau di matematika itu. Boleh. Saya misalkan yang ini aja ya. Yang paling mudah. Tengah kurangi bawah per atas kurangi bawah sama dengan tengah kurangi bawah per atas kurangi bawah. Yang sini adalah yang X, yang sini adalah yang Y. Ini X, ini Y gitu. Di sini 100 kurangi maaf, tengah kok ya. Bentar. Saya hapus dulu. 55 dikurangi bawah 10 per atas kurangi bawah sama dengan tengah kurangi bawah per atas kurangi bawah. Oke. Dikurangkan dulu. Ini 40. Mana tadi?
ini kurang ini gitu ya. 55 dikurangi 10, 45 per 10 kurang 100 kurang 10, 90 sama dengan T dibagi 50. Ini disederhanakan 1/2. Nah, berarti T-nya 2T sama dengan 50, maka T-nya 25 gitu ya. T-nya 25. Di yang Y itu nilainya 25. Ini ya, 25. Antara A dan B. Sekarang kita lihat untuk skala Kelvin ya. Kita bisa bandingkan di sini. Boleh Y dibanding dengan Kelvin. Tuh, Kelvin. Saya perlihatkan di sebelah kiri. Yang Y tadi kan di sini 50, yang bawah 0, yang T-nya sudah ketemu berapa? 25 ya. Kebetulan saja ini tengah-tengah pas gitu ya, 50, 0, 25. Berarti ini juga tengah-tengah nih berarti. Nah, ini 273, yang atas 373. Kalau ini 50 skala, yang K 100 skala gitu kan. Jadi tinggal dikalikan 2 saja ke sana. 50, tetapi ditambahkan 273. Jadi 273 tambah 50, 3, 2, 3. Di sini 3, 2, 3. Atau pakai rumus yang tadi, tengah kurangi bawah, per atas kurangi bawah, sama dengan tengah kurangi bawah, per atas kurangi bawah, boleh. Nah, jadi yang ini. Nggak mungkin dong yang B ya. Kan 273 itu di sini, di titik tetap bawahnya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi pastinya yang di atasnya ya, di tengah-tengah gitu. Soal nomor 4. Indikator alami. Di sini lihat tabel, ada bunga, karena kulit manggis, bunga sepatu, kunyit. Kemudian warna kertasnya berarti ini warna bunganya, warna kulit manggisnya gitu ya, yang sudah dibuat jadi kertas seperti kertas lakmus kayak gitu. Ini kertas indikator alami. Berarti ini sama dengan netral gitu ya, netral. Kemudian kalau di asam, maka menunjukkan perubahan kayak gini. Kalau basa menunjukkan perubahan seperti itu. Nah, perhatikan pertanyaannya. Jika larutan X bereaksi dengan basa, membentuk garam dan air, berarti larutan X itu adalah asam. Karena asam bereaksi dengan basa membentuk garam dan air. Jadi ingat, yang diminta adalah larutan X-nya yang bersifat asam. Ini asam. Berarti yang dilihat yang ketika ditetesi dengan larutan asam. Di situ. Kita lihat saja jodohnya gitu. Yang A, berwarna biru tua ketika diuji dengan kulit manggis. Kita lihat kulit manggis coklat kemerahan di sini. Salah ya. Yang B, berwarna oranye ketika diuji dengan kunyit. Kunyit warnanya kuning di sini, bukan oranye. Kalau oranye itu netral ya. Yang C, berwarna merah ketika diuji dengan bunga sepatu. Bunga sepatu merah. Oke, jadi betul ya, bunga sepatu berwarna merah pada asam. Jawabannya yang betul adalah C. Jelas ya? Nah, kemudian nomor 5. Di sini ada reaksi amoniak dengan karbon dioksida membentuk apa ini? Ini urea. Yang ini amonia. CO2 karbon dioksida, H2O air. Kemudian di sini ada lagi klorofil. Ini molekulnya gitu ya. Nah, jadi kalian mengenal ada rumus-rumus kimia suatu senyawa. Seperti itu, melambangkan rumus molekul itu adalah susunan dari atom-atom di dalam molekul gitu ya. Bisa molekul unsur, bisa molekul senyawa.
Nah, di sini itu ada simbol-simbol gitu ya, gambar. Gambar yang mewakili molekul-molekul penyusun. Molekul penyusun pupuk urea dan klorofil. Namun yang disajikan di sini itu adalah yang namanya penyusun pupuk urea itu kan berarti apa? Berarti yang amonia, kemudian CO2 dan juga klorofilnya gitu ya. Maaf. Ini penyusun pupuk urea ya berarti itu. Kemudian nitrogennya juga termasuk sih, ada di sana ya, ada nitrogennya. Klorofil juga bisa di sana. Tapi di tabelnya nggak ada klorofilnya. Nah, berarti kita pilih saja yang ada. Yang pertama, unsur nitrogen. Nitrogen itu N2. Ya, N2. Di sini kalau dilihat itu nggak ada gitu. Kalau yang buletan itu bukan unsur nitrogen. Ini atom nitrogen N gitu. Kalau kalau unsur nitrogen itu N2 itu molekul unsur. Yang dimaksud adalah itu molekul, maaf, bukan molekul unsur ya. Kalau molekul unsurnya kayak gini gitu ya, kayak gini. Ini N-nya 2. Tapi kalau yang digambar hanya satu kayak gini, ini adalah atom nitrogen. Yang dimaksud mungkin adalah atom nitrogennya. Kalau yang B nggak mungkin lah ya, nggak mungkin kayak gini. Kebanyakan. Nah, jadi antara A dan C. Amonia tadi NH3. Jadi ini melambangkan molekul senyawa NH3. NH3. Kemudian CO2 itu CO-nya 2 gitu ya. Kemudian urea CO NH2 2 kali di sini atau NH2 2 kali CO. Berarti yang betul adalah A gitu ya. Tapi ini bukan unsur tapi atom nitrogen. Kalau unsurnya yang seperti ini menunjukkan molekul unsur, yang lain molekul senyawa. Berikutnya nomor 6. Perhatikan di sini ada percobaan, ada bola logam, kemudian ini digantung kan itu ya, digantung kemudian dipanaskan. Dipanaskan, kemudian setelah dipanaskan, sebelum dipanaskan itu masuk ke dalam ini, ring ini ya, masuk. Setelah dipanaskan nggak bisa masuk ini. Artinya apa? Mengalami pemuaian ya, bertambah besar ukurannya atau volumenya. Nah, di sini kesimpulan yang tepat dari percobaan di atas adalah intinya kalau pemuaian itu adalah karena dipanaskan atau kenaikan suhu, kalau penurunan suhu salah ya. Nah, gitu. Kemudian volumenya juga bertambah, naik, ya, naik volumenya. Kita lihat yang A dan D. Yang A, ketika proses pemanasan, maka partikel bola logam melepaskan energi. Salah ya. Kalau dipanaskan berarti menerima panas. Jadi bolanya itu menerima panas atau membutuhkan panas atau diberi tambahan panas. Jadi yang A salah di sini ya, bukan melepaskan tapi menerima. Maka yang betul yang D. Ketika proses pemanasan, maka partikel bola logam mendapatkan tambahan energi. Jadi mendapat energi kalor gitu ya. Sehingga gerak partikel bola logam semakin cepat mengakibatkan kenaikan suhu dan volume bolanya logam. Itu nomor 6. Nah, sekarang nomor 7. Nah, di sini ada dua logam, ini logam pertama, ini logam kedua yang berbeda disambung di tengah-tengahnya.
kemudian dibakar di bawahnya pas di tengah-tengah itu dengan lilin yang dinyalakan. Kemudian yang di logam 1 dan di logam 2 itu dengan jarak yang sama terhadap nyala lilin itu diberi lilin yang ditempelkan di bawah. Nanti pastinya karena dipanaskan kemudian akan bergerak panasnya itu ke sana merambat gitu ya, dihantarkan oleh logam ini, maka nanti menyebabkan lilinnya meleleh karena kena panas dari logam itu. Berarti itu namanya peristiwa konduksi. Jadi dihantarkan gitu ya panasnya. Nah, kemudian mana yang lepas duluan di sini perhatikan hasil percobaan menunjukkan urutan lilin yang jatuh. Yang pertama lilin hijau, kemudian merah muda. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga coklat, kemudian ungu. Perhatikan. Nah, jadi yang pertama itu yang ini, kedua yang ini. Ketiga ini, keempat yang ini. Berarti logam 1 ini daya hantarnya lebih besar, gitu ya. Daya hantarnya lebih besar dibandingkan yang ini, yang kedua. Dan terjadi perpindahan secara konduksi ya. Kalau konveksi salah nih. Konduksi. Nah, daya hantar logam 1 lebih tinggi, jadi yang ini. Berarti kelompok mana yang benar? Maka yang benar adalah kelompok 3. Seperti itu. Bisa dimengerti ya. Oke, saya lanjutkan. Nomor 8. Perhatikan ada grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, karena kecepatan itu di sini ditunjukkan oleh sumbu yang ke atas, semakin ke atas kecepatannya semakin bertambah. Misalnya nih, mobil 1 ini kecepatannya 60 km per jam. Karena grafiknya mendatar berarti eh, di sini adalah mengalami gerak dengan kecepatan tetap, tidak naik, tidak turun, berarti semua mobil 1, mobil 2, mobil 3, mobil 4 ini geraknya adalah bergerak dengan kecepatan tetap gitu ya. Nah, perhatikan di situ mana yang diminta. Yang tepat adalah gitu ya. Keempat mobil tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan. Yang namanya gerak lurus berubah beraturan berarti kecepatannya berubah. Padahal dari grafik ini karena garisnya mendatar, maka kecepatannya selalu tetap. Namanya GLB, gerak lurus beraturan. Jadi kalau berubah salah ya. Oke, kemudian yang B, percepatan mobil kedua adalah 40 km per jam. Mobil 2 kok percepatan? Nah, percepatan itu perubahan kecepatan. Setiap satuan waktu mengalami pertambahan kecepatan itu kalau percepatan. Jadi 40 misalnya terus jadi 50, 60, 70 kayak gitu itu percepatan. Nah, tapi kalau ini sama terus berarti kecepatan. Maka yang di sini istilahnya salah ya. Kemudian yang C, mobil 1 menempuh jarak terpendek. Jarak, jadi jarak itu S sama dengan kecepatan dikali waktu. S sama dengan V dikali T. Maka kalau mobil 1 jaraknya yang ditempuh adalah kecepatannya mobil 1. Lihat, kecepatannya 60 km per jam dikali waktunya. Lihat, waktunya sampai di sini ya. Ini 1 jam kali 1 berarti. Sehingga jarak yang ditempuh 60 km saja.
Oke, kemudian yang kedua mobil 2 karena ini terpendek terjauh, maka kita akan bahas C dan D, mana yang terpendek, mana yang terjauh. Kita kalikan semua saja ya, coba. Kemudian yang mobil 2, S2 sama dengan kecepatannya 40, waktunya 2 jam, sama dengan 80 km. Mobil 3, kecepatannya 30, waktunya 3 jam, 90 km. Mobil 4, kecepatannya 10, kemudian waktunya 4 jam, jadi 40 km. Nah, dari sini mana yang terpendek? Yang terpendek adalah 40 km. Mobil 4, bukan mobil 1, salah. Berarti yang betul yang D. Lihat, mobil 3 menempuh jarak terjauh. Mobil 3 menempuh jarak terjauh yaitu 90 km. Seperti itu ya. Oke, saya kira udah ngerti. Sahid ya. Berikutnya nomor 9. Nah, di sini ada truk tronton gitu ya. Kemudian ini perhatikan di sini kok jadi kecelakaan, kenapa? Pada kabinnya itu hancur tak berbentuk setelah dihantam gulungan baja seberat 52 ton yang dimuatnya. Ini terjadi akibat sopirnya itu melakukan pengereman mendadak gitu ya. Ketika direm mendadak, maka bisa kalau penumpang itu kan terjelungup ke depan gitu ya. Nah, ini yang yang ini bukan penumpangnya, tetapi itu tadi apa, yang baja tadi itu, sehingga menghancurkan badannya itu ya, badan truknya itu. Itu karena ada hukum pertama Newton atau inersia. Maka di sini yang kita pilih adalah jawaban D, hukum pertama Newton, hukum kelembaman. Lanjut nomor 10. Kalau yang gampang saya cepet-cepet aja ya. Ini nomor 10 kalau ada tabel karbohidrat, protein, lemak, kemudian energi per gramnya dalam satuan kilokalori. Sekian, karbohidrat itu 4 kilokalori, kalau protein 4 juga, kalau lemak 9 kilokalori. Nah, ada orang mengkonsumsi 10 gram karbohidrat, berarti ini dikalikan 10 saja gitu. Ini 5 gram protein kali 5, 2 gram lemak kali 2. Maka berapa total energi yang dihasilkan? Ya dihitung saja gitu ya. 40, 20, 18 dijumlahkan 78. 78 kilokalori. Lanjut nomor 11. Perhatikan ada gerak semu tahunan matahari. Jadi ketika tanggal 21 Maret, maka matahari itu berada di atas garis khatulistiwa. Kemudian semakin bergeser April, Mei, Juni, Juni geser ke utara gitu ya. Kemudian balik lagi ke khatulistiwa lagi, bulan-bulan berikutnya, kemudian ke selatan, ini sampai titik balik selatan, yang utara sampai titik balik utara gitu ya. Sampai kembali lagi ke 21 Maret lagi. Nah, itu adalah peristiwa gerak semu tahunan matahari akibat adanya revolusi bumi. Bumi berputar mengelilingi matahari. Karena bumi kita itu miring, maka ketika berjalan mengelilingi matahari, maka mengakibatkan hal tersebut tadi itu. Nah, perhatikan di sini ada fenomena yang mana yang benar ketika yang diminta soalnya adalah ketika matahari itu di tanggal 21 Maret. Maka mana yang betul? 21 Maret tadi itu matahari tepat di atas khatulistiwa.
gitu ya. Berarti karena khatulistiwa itu di tengah-tengah, maka belahan bumi utara dan selatan itu mendapat cahaya yang sama banyak gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita lihat di A, B, C, D-nya. Yang pertama, belahan bumi selatan menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi utara. Salah ya? Sama. Kalau di tengah-tengah itu sama. Tapi kalau pas matahari di selatan, maka yang menerima paling banyak sinarnya adalah di belahan bumi selatan. Kalau ketika di mataharinya di utara, maka yang menerima lebih banyak sinar mataharinya adalah yang di utara gitu ya. Ini nomor satu salah. Nomor dua, posisi kutub utara paling dekat dengan matahari. Enggak, itu kalau mataharinya di sebelah utara. Kalau ini pas di tengah-tengah enggak. Sama. Kemudian yang nomor tiga, kutub utara dan kutub selatan berjarak sama ke matahari. Oke, betul ya, karena mataharinya di tengah-tengah. Jadi tiga benar. Lama siang dan malamnya sama panjang. Benar juga. Di daerah ekuator matahari tampak melintas tepat di atas kepala. Betul. Jadi 3, 4, dan 5. Berikutnya soal nomor 12. Perhatikan di sini ketika ada usaha untuk ngerem mobil atau kendaraan sampai berhenti. Itu kan senilai atau sama halnya dengan adanya perubahan energi kinetik, energi gerak. Jadi usaha yang dilakukan itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Maka W itu sama dengan delta energi kinetik. W itu rumusnya gaya dikali perpindahan Fs. Kalau energi kinetik kan setengah massa kali kecepatannya dikuadratkan, setengah mv kuadrat. Nah, kita kalau ada rumus kayak gini dipakai aja nih, masukkan ke rumus. Perhatikan di sini suatu ketika Harry mengendarai mobilnya pulang dari tempat kerja. Harry memacu kendaraannya dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jadi kecepatannya 20. V-nya 20. Karena jalanan cukup sepi, Harry memacu mobilnya dengan santai dan tenang. Namun, dia dikejutkan ketika tiba-tiba ada seorang anak yang menyeberang yang berada pada jarak 20 meter di depan mobil. Jadi ini usaha biar sampai berhenti hampir di 20 meter di tempat anak itu, nggak sampai menyentuh gitu ya. Itu berarti jarak yang ditempuh S-nya itu maksimum 20 meter gitu ya. Kalau lebih nanti udah ketabrak. Harry kemudian mengerem mobil agar tidak menabrak anak kecil tersebut. Jika diketahui massa mobil, jadi ini massanya 1200 kilogram, maka gayanya berapa yang ditanyakan F-nya. Nah, ini ada 3 besaran dari diketahui, besaran yang keempat ditanyakan, tinggal dimasukkan aja nih. F kali S, F dikali S-nya 20, sama dengan setengah kali massanya 1200 ini. V kuadrat, V-nya 20 dikuadratkan. Kita kalikan ulang 2 kali ya, 20 kuadrat. Oke. Nah, sekarang ini kita coret. Nih, 6. 20-nya kita buang 1. Itu. Jadi F-nya sama dengan, ini 600 dikali 20. 12.000. Jadi gayanya yang dibutuhkan adalah 12.000 Newton maksimum ini. Oke, saya lanjut ya. Nomor 13.
ada katrol. Katrol itu termasuk pesawat sederhana. Nah, pastinya semua pesawat sederhana itu punya keuntungan mekanis, yaitu perbandingan antara gaya beban atau berat beban dibagi gayanya gitu ya, gaya kuasa. Nah, di sini terlihat ada katrol. Katrol gabungan ini. Yang bawah katrol bebas, yang atas katrol tetap. Nah, ingat tadi keuntungan mekanis itu sama dengan tak tulis W per F gitu saja ya. Ini gaya bebannya atau berat bebannya dibagi gaya kuasanya. Nah, untuk gambar katrol yang seperti di atas ini, di mana kita bisa menentukan keuntungan mekanisnya itu dari jumlah tali yang menanggung dari beban ini. Beban ini ditanggung oleh 3 tali, berarti keuntungan mekanisnya itu di 3. 3 sama dengan W per F, gitu kan. Nah, ketika diketahui berat bebannya itu 9.000, jadi ini 9.000, 9.000. Kalau yang ditanyakan adalah F-nya, berapa gaya minimalnya? F-nya berapa? 3 itu 9.000 bagi berapa? Jadi F-nya 9.000 bagi 3. 3.000. Jadi besarnya gayanya itu hanya sepertiganya untuk mengangkat beban yang beratnya 9.000. 3.000 Newton. Jadi jawabannya 3.000 Newton. C. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 14. Ini ada mesin atau pompa hidrolik. Untuk mengangkat beban yang berat, maka dibutuhkan gaya yang lebih kecil. Nah, ini adalah berdasarkan prinsip hukum Pascal. Hukum Pascal. Di sini ada rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini materi tentang tekanan zat cair. Boleh dibaca lagi ya yang belum tahu. Jika diketahui di sini seorang mekanik ingin memperbaiki mesin sebuah mobil. Ia menggunakan mesin hidrolik mengangkat mobil agar pekerjaannya lebih mudah. Jika berat mobil sebesar, tak gambar ulang deh, kayak gini ya. Tadi yang di sini mobilnya ya, mobilnya 5.000 Newton. Kemudian luas penampang yang kecil yang di sini luasnya 10 cm persegi. Yang besar 50 cm persegi. Nah, gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil berarti gayanya yang ke bawah yang kecil di sini gayanya berapa gitu kan. Ini F1. F1 per A1 gitu. F1 per A1-nya 10 sama dengan F2 berarti bebannya itu per A2 50. Ini kita coret 100 ya, yang ini 100. Kemudian F1-nya tinggal dikalikan 10 ini ke kanan. 100 dikali 10 jadi 1000. 1000. Jadi ini butuh 1000. Atau kalau dari 50 ke 10 kan dibagi 5. Berarti 5000 dibagi 5. Jadi tinggal 1000. Ini sebetulnya hanya sebanding dengan perbandingan luas penampangnya. Kalau luas penampangnya lebih kecil 5 kalinya, berarti tinggal dibagi 5 gitu ya. Untuk mengangkat mobil tadi. Berikutnya soal nomor 15. Di sini ada gambar.
Soalnya nanti nggak usah dibaca semuanya nggak apa-apa. Ini gambarnya yang penting ya. Perhatikan gambar ayunan P dan Q. Yang P itu panjang talinya 2 meter. Yang Q panjang talinya 1,5 meter. Yang berbeda adalah panjang talinya. Kalian baca di sini ada inti di 1, 2, 3, 4 itu adalah frekuensi dan ini periode gitu ya. Frekuensi dan periode. Kita bahas frekuensi. Kalian perhatikan kalau ada, saya ganti dengan bandel gini ya. Bandel yang P itu panjang talinya. Talinya panjang. Ini yang P. Kemudian yang Q talinya itu pendek gitu ya. Pendek ini yang Q. Ketika ini diayun ke sana kemari gitu ya. Itu dengan ini diayun, maka yang menghasilkan jumlah getaran lebih banyak itu yang mana? Itu frekuensinya lebih besar. Jadi yang panjang talinya itu nanti bergetarnya itu kan pelan gitu ya. Maka dalam waktu yang sama jumlah getaran yang talinya panjang itu lebih sedikit. Lebih sedikit. Kalau yang pendek lebih banyak, udah beberapa kali, yang P baru beberapa kali gitu. Berarti yang panjang itu frekuensinya kecil atau menghasilkan jumlah getaran itu hanya sedikit, frekuensinya kecil. Sedangkan yang ini berarti frekuensinya banyak. Tuh. Tanpa berpikir panjang, yang namanya frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode T. Kalau frekuensinya kecil, periodenya besar. Berarti yang talinya pendek, periodenya yang kecil gitu ya. Jadi untuk satu kali berayun tuh lebih cepat gitu yang Q. Jadi periodenya kecil, waktunya sedikit. Nah, dari situ kita bisa milih nih 1, 2, 3, 4. Kita lihat ya nomor 1 ya. Ayunan P memiliki frekuensi lebih kecil. Nah, ini frekuensinya kecil, betul ya. Karena memiliki tali lebih panjang. 1 betul. Kemudian yang nomor 2, Q frekuensinya lebih kecil. Ya udah salah ya. Jadi karena ini kan 1 dan 2 itu milih yang mana gitu. Sekarang yang 3 dan 4 milih yang mana gitu. Kalau yang P frekuensinya kecil, berarti yang P periodenya besar gitu. Yang P periodenya besar. Kita lihat ayunan P memiliki tali lebih panjang dibandingkan Q sehingga menghasilkan periode yang lebih besar. Oke, betul ya. Jadi 1 dan 3. Jawabannya adalah yang A. Perhatikan soal nomor 16. Ini ada alat musik angklung. Angklung itu kan terdiri dari taruhnya. Nomor 18. Nah, di sini ada transportasi yang mana tidak tidak akan terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena menggunakan sistem pemantulan cahaya. Jadi ini akan bisa mendeteksi ada jarak di depannya, ada kendaraan kah atau yang lain, karena akan ada di sini cahaya inframerah itu yang dipancarkan ke depan. Jika kena bagian benda di depannya akan memantulkan, maka akan diterima oleh sensor sehingga udah tahu kalau di depannya itu ada benda lain. Jadi nggak sampai ketabrak gitu ya. Di sini dikatakan waktu yang dibutuhkan untuk cahaya kembali ke sensor lagi adalah 0,00000 nolnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke angka 2 ya, berarti 2 kali 10 pangkat negatif 7 sekon gitu. Jika kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8
maka jarak kendaraan di depan adalah 30 meter. Benar apa salah? Kita menggunakan prinsip jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, jaraknya itu karena bolak-balik, berarti satu kali jalan ke depan, sinarnya itu berjalan ke depan, tidak kembali ke belakang lagi, itu yang diukur. Berarti ini adalah pemantulan ya, berarti dibagi dua. Rumusnya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu dibagi dua, karena pemantulan. Sekarang kita hitung jaraknya. Berarti ini kecepatannya adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 dikali waktunya 2 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 2. Kita sederhanakan, dicoret 2-nya, tinggal 3, ini 10 pangkat 8 dikurangi 7. Berarti 3 kali 10 pangkat 1. 3 kali 10, 30. Jadi benar ini 30 meter. Itu yang nomor 1 betul. Kita lihat yang nomor 2 atau nomor 3. Nah, nomor 2 kita lihat. Sistem akan lebih efektif jika menggunakan cahaya tampak dibandingkan inframerah. Nah, pastinya tadi dipilih inframerah itu pastinya lebih ini ya, lebih efektif. Nggak mungkin nggak efektif. Jadi udah jelas nomor 2 itu salah gitu. Tidak menggunakan cahaya tampak, tapi yang dipakai adalah cahaya inframerah. Karena lebih baik dalam kondisi cahaya rendah. Misalnya ada kabut, ada apa namanya, nggak jelas gitu ya. Jadi bisa menembus gitu. Itu jadi 1 dan 2 ya. 1 dan 2 yang betul. Tapi yang 3 juga betul ini sebetulnya. Coba lihat. Maaf, 2 itu salah. 2 itu yang salah. Jadi 1 dan 3 yang betul. Oke, sorry. Jadi pada kondisi berkabut tebal, efektivitas sistem akan menurun karena hemburan cahaya. Oke, betul ya. 1 dan 3. Nomor 19. Oke. Perhatikan itu sistem navigasi lebah. Di sini ada lebah yang akan hinggap di bunga gitu ya. Nah, saat terbang, gesekan sayap lebah dengan udara menyebabkan tubuhnya bermuatan positif. Nah, ini bermuatan positif. Bunga menghasilkan medan listrik lemah karena muatannya ini negatif. Nah, positif dengan negatif kan terjadi ada gaya tarik gitu ya. Sehingga lebahnya mengunjungi bunga itu. Berdasarkan penelitian, ada muatan pada tubuh lebah, medan listrik bunga sebelum dikunjungi, ada medan listrik bunga setelah dikunjungi, ada jarak deteksi maksimum. Pernyataannya sebagai berikut. Mana pernyataan yang betul? Nomor 1. Lebah dapat mendeteksi perbedaan potensial listrik sekitar 8 volt pada jarak 10 cm. Perbedaan potensial listrik, beda potensial. Jadi kita bisa menentukan beda potensial itu V sama dengan E kali D. Nah, rumusnya kayak gitu ya. E kali D. E-nya berapa? E-nya tadi adalah 80. Kenapa? Dari ini perbedaannya itu perbedaan medan nih ya. Dari negatif 20 ke negatif 100. Atau dari negatif 100 ke negatif 20 itu perbedaannya adalah 80. Kita kalikan dengan D. D-nya itu adalah jarak. Jaraknya 10 cm. Diubah ke meter jadi 0,1. Ini 8 ya, jadi 8 volt. Betul ya, jadi nomor 1 benar. Kemudian nomor 2.
Nomor 2, pada cuaca hujan, kemampuan navigasi lebah akan terganggu karena air bersifat konduktif. Oke, betul nggak kira-kira? Memang nggak disebutkan sih ya di data penelitian di sini. Nah, namun kita juga harus berpikir ini, benar gitu ya. Kalau kalau kemungkinan salah, oke, kan hujan ini, hujan. Lebahnya jadi terganggu kan navigasinya ya, karena ada hujannya tadi, ada air. Karena air bersifat konduktif, berarti kan menghantarkan ini tadi muatan listrik tadi. Dia mengganggu gitu ya, mengganggu navigasi. Seperti itu. Jadi ini benar juga ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3, jika kelembaban udara mencapai 95%, muatan pada tubuh lebah akan lebih kecil dari normal. Oke, kita simpan dulu. Kemudian yang nomor 4 dulu ya. Lebah akan lebih mudah mendeteksi bunga yang belum dikunjungi lebah lain. Oke, benar nggak? Benar ya, karena punya medan listrik yang lebih besar di sini dibandingkan yang sudah dikunjungi. Kalau medan listrik lebih besar, nanti lebih lebih ini ya, lebih punya apa namanya, bisa ketarik, bisa lebih dikunjungi, bisa terdeteksi lebih mudah. Seperti itu kira-kira. Nah, kita bahas data penelitian ini sebetulnya. Jadi, kita jawab yang C, 1, 2, dan 4. Oke, yang terakhir nomor 20. Nah, ini ada hemat listrik di sekolahan gitu ya. Jadi, penggantian eh, alat-alat listrik sehingga menjadi dayanya itu berkurang gitu kan. Misalnya yang nomor 1 ini lampu LED dari 18 watt diganti dengan LED menggantikan lampu neon awalnya yang dayanya 36 watt. Jadi kita data saja yang lama dan baru gitu ya. Lama, baru. Yang lama itu neon 36 watt. Jumlahnya ada 10, berarti 3600 watt. Kalau yang baru 18 watt, jumlahnya ada 100. Jadi hanya 1800 watt. Itu ya. Kita bandingkan. Kemudian yang nomor 2, ini 20 AC inverter menggantikan AC lama. Masing-masing sama 1 PK, tetapi dayanya yang lama itu setiap unitnya 900 watt, yang lama ya. 900 kali 20. Ini sama dengan 18.000 gitu ya. Oke, kemudian yang baru kita hitung. Yang baru itu 60% dari AC lama. Jadi ini 60/100 dari 18.000. Nah, gitu. Ini kita sederhanakan. Kita hitung berapa ini? Dikalikan ini dibagi berapa? Ini 3/5 ya. 3/5 kali 18.000. Saya hitung pakai kalkulator ya. Ini sama dengan 10.800. Nah, gitu watt. Kemudian sudah ya itu ya. Oke. Yang ini nggak perlu karena yang ditanyakan adalah berdasarkan data berapa total penghematan daya. Hanya dayanya saja yang diminta. Berarti kita cari selisihnya, penghematannya berapa. Kita tambahkan nih, 3.600 ditambah 18.000
itu hasilnya sama dengan 21.600 ya. Nih, kemudian yang baru 1.800 tambah 10.800 ini sama dengan 12.600. Nah, dari 21.600 sekarang menjadi 12.600. Lebih hemat ya. Lebih hemat berapa? Kita kurangkan saja. Kita kurangkan, kita hitung pakai kalkulator aja nggak apa-apa ya. 21.600 ditambah dikurangi 12.600. Kok kalkulator ini kan gampang. 21 kurangi 12 9. Nah, 9.000. Sorry. Ada nggak jawaban 9.000? Ada ya? 9.000 watt. Oke, kayak gitu. Demikian teman-teman semuanya. Nah, kita sampai di sini dulu ya, nomor 20. Besok kita akan lanjutkan di soal yang belakang. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Demikian untuk pembahasan soal nomor 1 sampai 20 pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung, sudah les bareng. Semoga nilai besok lebih bagus lagi dari yang kemarin dan ASPD-nya dapat nilai yang maksimal. Mari kita tutup dengan berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.